Sobat Kristus dimanapun kalian berada, selamat datang di konten perdana kami, Cafe Rohani Santo Santo Petrus Petrus Cianjur. Cianjur. Perkenalkan, nama saya Debo dan teman saya Vale. Ya, Vale. iya Kak. Ya, Di sini kita mau ngapain sih Kak? ini konten perdana Di kita. konten perdana kita mau ngapain? Kita mau ngobrol santai nih, Vale. Ngobrol santai. Kamu pernah nggak sih denger ensiklik Fratelli Tutti? Oh, pernah Kak. Pernah di Mm, sekolah dibahas mm. tentang itu. Tentang Fratelli Tutti. Iya, Itu kan tentang semua bersaudara ya? ya di sekolah saya kemarin ada program gitu tentang itu, tentang persaudaraan. Mm. Jadi ya ada program sekolah saya supaya kakak kelasnya itu makin erat sama adik kelas. Oh, karena Heeh. Fratelli Tutti itu ada dua subjudul Betul ya, sekali tentang Kak. persaudaraan dan Dan persahabatan sosial. persahabatan Nah, di sekolah saya sosial. itu ditekankan persahabatannya itu loh Kak. Persahabatannya. Iya, Oh, bukan persaudaraan. sama persaudaraannya juga. Sama persaudaraan juga. Iya, Oke, itu kamu waktu emang kamu sekolah di mana? saya sekolah di Seminari Kak, Seminari Mertayudan. Oh, jadi lebih mengeratkan Iya, persaudaraan antar teman. iya antar kak kelas, antar teman begitu Kak. Oke. Nah, kamu tahu nggak sih kalau misalkan udah pernah dengar ini ya tentang ensiklik Fratelli Tutti ini? Iya. Kamu tahu nggak kapan ini ditandatangani Oh, oleh Bapak Paus Fransiskus? ini ditandatangani pada tanggal 3 Oktober Kak, Hmm, 2020, tahun heeh, 2020. Heeh. Terus diterbitkan pada keesokan harinya, hmm. 4 Oktober 2020. Oh, waktu tanggal 3 Oktober 2020 itu waktu 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 kapan ya? waktu Paus berkunjung Mhm. ke makamnya Santo Fransiskus Assisi di Italia Kak. Kemudian diterbitkannya itu tanggal Pas banget sama hari rayanya hari raya Pak Santo Francis. Fransiskus Assisi. Oke. Iya. Terus kalau boleh nanya nih, kalau kan kamu udah pernah nih tahu Iya, dikit nih. iya. Tahu nggak ada berapa bab sih dalam ensiklik ini? Ensiklik itu ada 8 bab, Kak. Hmm. 8 bab terus 287 paragraf ya, Hah? paragraf. Terus ada 92 halaman, Kak. Tebelnya Iya, sebenarnya 92 halaman. oh Gila ya oke. tuh. Tebel juga ya. Iya, Jadi kalau lumayan. kita bahas tuh lumayan panjang Kayak ya. pusing ya kita. Pusing ya kayaknya ya. Harus perlu narasumber yang tahu banget ya kayaknya. Iya ya, yang lebih Iya, kompeten ya untuk benar, bahas betul ini. sekali. Kamu ada ide nggak siapa yang Kayaknya kita bagusnya ajak? kalau kita ajak Pater Sulaiman. Pater Dia Sulaiman. tuh kayaknya tahu lah, Tahu ya, mendalam seperti kali kayaknya. harusnya sih Iya, tahu iya. sih ya. Langsung aja Oke, ya Kak, kita kita undang. panggil aja Oke, Pater kita panggil. Sulaimannya. Oke. Oke. Pater, Pater. Wow, ada Pater. Halo Pater. Halo Pater. Halo Pater dari semua. mana? Tiba-tiba ada di antara Iya. kami. Iya, saya tadi dengar nama saya dipanggil. Terpanggil, merasa terpanggil. Iya, Pater. merasa terpanggil. Terdengar sekali ya Pater. Iya. Nah, Pater, terima kasih loh udah mau hadir bersama kami Iya. ngobrol santai gini. Ini Pater, kita mau bahas tentang ensiklik Fratelli Tutti. Oke. Iya, Tadi Pater. udah sedikit sih dibahas sama Vale itu Fratelli Tutti karena di mana sih di sekolahnya itu Saya dibahas di juga Seminari Mertayudan Oh Iya. iya. Di mana? dibahas di tentang Magelang. Oke. Dan di sana Magelang. tuh ada program gitu Pater tentang persaudaraan gitulah. Ya, oke. ya Begitu. karena kami tidak terlalu paham. Iya, betul. Jadi kami mengundang Pater untuk ngobrol santai bersama kami untuk membahas lebih dalam tentang ensiklik ini, Pater. Iya, betul Oke, sekali. baiklah. Jadi ini kita mau belajar bersama ya. Iya, betul Betul. sekali. Pater yang mengajar, kami yang mendengarkan. Teman-teman, Oh, gitu sobat-sobat ya? Kristus juga pengen lebih tahu nih Pater tentang Oh ensiklik ya, ini. oke. Oke, kalau begitu kita duduk saja, Pater. Biar lebih enak kayaknya. Oh ya, boleh. Oke, silakan. Ya. Jadi Pater, melanjutkan obrolan kita tadi di depan, kan tahun lalu, tanggal 4 Oktober 2020, pada saat Hari Raya Santo Fransiskus Assisi, Paus Fransiskus menerbitkan suatu ensiklik berjudul Fratelli Tutti. Ya, Pater ya? Ya, betul. Nah, untuk lebih jauhnya nih, Pater, sebagai orang awam, kami berdua sebagai orang awam dan Sobat Petrus juga, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ensiklik itu sendiri? Iya, Pater. Apa tuh Pater? Ya, ensiklik itu adalah surat
yang ditulis oleh Paus yang sifatnya agung karena punya kewibawaan seorang pemimpin gereja Katolik, pemimpin tertinggi gereja Katolik, dan bersifat universal karena ditujukan kepada kita semua. Ensiklik ini biasanya ditulis dalam bahasa Latin, tetapi tidak mesti harus dalam bahasa Latin. Nggak mesti ya. Ya, lalu isinya sendiri bukan merupakan suatu dogma atau ajaran gereja yang baru, melainkan sebagai suatu jawaban, ya, bentuk keprihatinan dari Paus terhadap suatu realitas sosial yang sedang terjadi pada masa tertentu. Iya. Lalu judul dari ensiklik biasanya diambil dari beberapa kata di awal atau mukadimah pembukaan ensiklik tersebut. Seperti itu. Itu ensiklik ini kalau nggak salah ini yang ketiga ya Pater ya? Ya betul, Fratelli Tutti ensiklik yang ketiga. Sebelumnya ada Lumen Fidei, terang iman, lalu ada Laudato Si, terpujilah engkau, dan yang terbaru tahun 2020 yang lalu berjudul Fratelli Tutti, semua bersaudara. Yang ini ya Pater ya, buku-bukunya ini. Oh ya benar, ini ya. Ini contoh dari ensiklik yang pertama Paus Fransiskus. Ya, Lumen Fidei, terang iman sudah diterjemahkan ya oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, kerjasama dengan penerbit Obor. Begitu juga Laudato Si sudah ada ya terjemahannya, terpujilah engkau. Sedangkan sekarang Fratelli Tutti belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sedang proses sekarang, tapi belum diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia. Makanya ini muncullah konten ini ya Pater ya, sebagai kita membahas lebih jauh tentang Fratelli Tutti ini. Betul. Kalau mau membaca tentang Fratelli Tutti dalam edisi bahasa Inggris, bisa mendownloadnya. Sudah ada ya? Sudah ada. Cari aja free download Fratelli Tutti Encyclical. Ya, jadi bisa juga dibaca di Vatikan.va, ada di sana. Saya sendiri membaca dari situ. Ya. Nah, kalau latar belakangi munculnya ensiklik Fratelli Tutti ini, bagaimana tuh, Pater? Ya, baik. Jadi ensiklik Fratelli Tutti ini tidak bisa terpisahkan dari realitas sosial yang terjadi masa ini dan juga spirit yang mendasari semangat dari Paus Fransiskus sendiri, yang terinspirasi oleh Santo Fransiskus Assisi. Nah, realitas sosial yang terjadi saat ini dilihat oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan adanya krisis nilai-nilai kemanusiaan, yang mana nilai-nilai moral itu kian merosot ya. Kalau nilai-nilai kemanusiaan itu diantaranya seperti kebenaran, ya, kemudian juga keadilan, ya, kasih, kemudian juga tanpa kekerasan, ya, ada banyak. Tapi itu diantaranya yang saya sebut, dan Paus Fransiskus ingin menyerukan pesan nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperbarui, yang berlandaskan pada cita rasa Injil, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia menemukan inspirasinya itu di dalam tulisan Santo Fransiskus Assisi, patron dari Paus kita. Nah, di sini saya punya sumber-sumber tulisan Santo Fransiskus Assisi ya, Omnibus of Sources, di sini lengkap ya. Nah, kalau kita bicara tentang Fratelli Tutti itu sendiri ada di dalam Petua pasal 6 bab 1 ya, di mana Fransiskus menyapa para saudaranya sesama Fransiskan, saudara sekalian. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ensiklik itu biasa ditulis dalam bahasa Latin, biasa. Ya. Nah,
tetapi tidak mesti, tidak Nggak wajib. mesti, ya. Nah, hal yang sama misalnya terjadi dengan ensiklik sebelum ini, Laudato Si. Laudato Si itu adalah bahasa Italia Tengah, dialek daerah Umbria, di mana Fransiskus Assisi tinggal, Fransiskus Assisi hidup, ya. Jadi Italia. Dan Laudato Si sendiri berasal dari gubahan puji-pujian Fransiskus Assisi, atau biasa di kalangan Fransiskan disebut Gita Sang Surya. Ya. Jadi dalam Laudato Si, segala makhluk disapa sebagai saudara dan saudari. Nah, jadi memang bukan dari bahasa Latin. Demikian juga ensiklik Fratelli Tutti. Fratelli Tutti itu adalah bahasa Italia Tengah, dialek daerah Umbria, yang mana juga terinspirasi dari Santo Fransiskus Assisi sendiri. Ya, Santo Fransiskus Assisi sendiri memang dia bukanlah seorang cendekiawan yang sangat mahir berbahasa Latin. Dia tahu, dia bisa sedikit bahasa Latin. Nah, tetapi bahasa yang dia gunakan dalam percakapannya, dalam tulisan-tulisan kepada para pengikutnya, kepada para Fransiskan, itu menggunakan dialek daerah Umbria, di mana di sana dia hidup. Ya. Dia sendiri lahir dan mendewasa di kota Assisi. Seperti itu. Ya, baik Romo. Kalau misalkan tentang ensiklik Fratelli Tutti sendiri, apa saja sih isinya? Nah, Fratelli Tutti ini ada 8 bab ya. 8 bab. Cukup tebal ya. Iya. Yang tadi disebutkan juga sama Vale di depan ada 8 berapa? 800 berapa? 287 paragraf. Betul. Dan sama berapa? 62 halaman. Betul. Iya. Nah, tebal banget. Oh, tebal dong. Nah, jadi di dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus membaginya ke dalam 8 halaman. Di mana di dalam pengantar ensiklik ini, ya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa seperti di dalam ensiklik Laudato Si, dalam menulis ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus juga terinspirasi oleh spiritualitas Santo Fransiskus Assisi yang menyapa segala makhluk sebagai saudara dan saudari. Lantas, Paus Fransiskus juga mau menekankan persaudaraan antara manusia dan bumi serta antara sesama manusia itu sendiri. Ya. Jadi kalau di dalam Laudato Si, penekanannya bagaimana relasi antara manusia dan bumi. Kalau di dalam Fratelli Tutti, dia mau melihat bagaimana relasi antara kita sesama manusia. Seperti itu. Nah, tadi kan di kata kata Pater ada 8 bab ya, Pater ya. Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut ya, baik. 8 bab itu. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan tentang 8 bab, di dalam ensiklik ini Paus Fransiskus mengawali pengantar dan nanti mengakhirinya, ya. Jadi pengantar dari 8 bab ini dia menulis tentang doa kepada Pencipta, dan kemudian di akhirnya itu doa ekumene. Ya, seperti itu. 8 bab itu apa saja? Yang pertama, judulnya adalah awan-awan gelap yang meliputi dunia. Jadi Paus Fransiskus menyadari bahwa di tahun 2020, ya, bahkan sampai sekarang juga kita masih bisa rasakan dampaknya, dunia diterjang oleh badai COVID-19. Ya, di mana pandemi COVID ini telah merongrong kehidupan kita. Ya, pandemi ini telah menerjang berbagai sektor kehidupan manusia. Dan dari pandemi ini kita belajar bahwa selama ini kita mengagungkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata kita tidak mampu berbuat banyak di hadapan pandemi ini. Dan di sini Paus Fransiskus mau mengkritik bahwa ketika terjadi pandemi, memang ada banyak solidaritas yang terjadi, tetapi tidak semua. Karena bagi dia masih ada orang yang cuek dengan keselamatan, dan bahkan ada kelompok-kelompok yang hanya mau menyelamatkan
dirinya sendiri, kelompoknya sendiri. Lantas tidak peduli dengan rakyat, dengan masyarakat, dengan kalangan kelompok yang lebih luas kita semua. Egosentris ya jatuhnya. Betul, orang-orang menjadi egois. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu bicara tentang orang-orang asing di jalan. Ya, tepatnya di pinggir jalan ya. Dalam bab 2 ini Paus Fransiskus mengajak kita untuk menyoroti kisah orang Samaria yang baik hati. Kita diajak untuk menjadi seperti orang Samaria, ya, yang mau menolong orang lain yang tidak dikenali, menolong orang asing yang tergeletak di pinggir jalan. Karena dilandasi oleh apa? Oleh kasih sayang, oleh cinta, oleh semangat melihat orang lain itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara. Lantas dia mau menolong orang lain itu, dan bukan sekedar menolong ya, tetapi dia sungguh benar-benar menolong sampai orang yang ditolong itu pulih dari sakitnya. Seperti itu. Benar-benar ditolong gitu ya. Betul. Kemudian kita lanjut ke bab yang ketiga. Judul dari bab yang ketiga itu adalah visi dari dunia yang terbuka, di mana kita diminta untuk membuka diri kita, ya, mengarah, melihat realitas yang terjadi di luar diri kita. Jangan sampai kita terlalu egois, ya, lantas kita menjadi eksklusif. Ya, kita harus terbuka, kita harus mau keluar dari diri kita dan melihat realitas sosial yang terjadi. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dalam bab yang keempat ya, berjudul hati yang terbuka kepada dunia. Bab 4 ini menyoroti tentang para imigran ya, yang harus berpindah tempat ya, pergi dari negaranya karena situasi perang, terorisme, dan aksi-aksi kekerasan yang lain ya. Jadi mereka lari dari negerinya untuk mencari rasa aman ya, di negeri orang lain. Tapi seperti kita tahu, para imigran ini, para pengungsi ini justru ditolak. Bahkan banyak diantaranya yang justru mati mengenaskan dalam perjalanan mereka. Nah, di sini Paus Fransiskus mengajak agar kita mau menerima dan melindungi mereka, karena mereka manusia. Kita mau membantu mereka. Bayangkan kalau kita berada di posisi mereka, ya kan? Mereka adalah korban. Seperti itu. Jadi dia di sini juga menyinggung adanya sistem politik pada masa kini, yang mana sistem politik itu hanya mementingkan kelompok individu atau orang-orang tertentu. Kelompok tertentu. Ya, kelompok tertentu. Dan mengorbankan kepentingan banyak orang. Jadi dia mau agar sistem politik itu diperbarui. Seperti itu. Nah, hal ini berhubungan nanti dengan bab yang kelima. Bab yang kelima itu Paus Fransiskus berbicara tentang politik yang lebih baik, yaitu politik yang berlandaskan pada kasih persaudaraan. Nah, di sini Paus Fransiskus meminta pada para pemimpin dunia untuk memikirkan kelanjutan hidup seluruh rakyat, bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya partainya sendiri, bukan hanya keluarganya sendiri, tetapi sungguh-sungguh rakyat itu benar-benar dimaknai, ya, dipahami sebagai saudara, ya. Rakyat itu dipahami sebagai keluarga, sebagai kita semua. Seperti itu. Lantas dia menekankan bahwa seperti para pemimpin dunia, rakyat itu juga makhluk sosial, dan seorang pemimpin tidak bisa menjadi pemimpin tanpa kehadiran rakyat. Gitu juga. Lalu kemudian kita beranjak ke bab yang ke-6 ya. Bab yang ke-6 ini berbicara tentang dialog. Kata-kata kunci di dalam dialog itu seperti berdiskusi ya, menyapa, bertukar pikiran, dan kemudian bersama-sama memikirkan apa
yang bisa kita lakukan bersama untuk menjamin toleransi, untuk menjamin persaudaraan. Nah, di sini dia menegaskan dialog sebagai dasar bagi perjumpaan kita yang berbeda, suku, agama, ras, budaya, supaya bisa saling berjumpa, kemudian bisa saling sharing satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Lantas kita bisa hidup sebagai saudara. Yang bisa saling berdampingan. Betul, hidup berdampingan, menjadi sahabat bagi orang lain, menjadi saudara bagi sesama. Seperti itu. Lantas disinilah dia juga menekankan bahwa setiap orang harus bisa menjadi pembawa damai. Kehadiran saya tidak boleh menjadi ancaman. Kehadiran saya harus membawa sukacita, kedamaian, dan rasa aman bagi kita semua. Lantas di bab yang ke-7, Paus Fransiskus berbicara tentang perjumpaan yang diperbarui. Ya, di sini Paus Fransiskus mau mengatakan bahwa kita semua hidup di dalam sejarah, dan setiap sejarah ada hitam putihnya, ya, termasuk sejarah yang kelam. Karena itu kita harus mau mengampuni satu sama lain, mengampuni masa lalu kita. Tetapi sekarang kita melihat di sini dan saat ini kita sama-sama ingin berjumpa satu sama lain, ingin diperbarui menjadi saudara dan sahabat. Di sini Paus Fransiskus menginginkan agar terwujudnya kedamaian itu dapat dilakukan dengan perjumpaan. Ya, tidak menyembunyikan diri, mau terbuka satu sama lain. Termasuk jujur juga, Romo, Pater. Ya, jujur. Betul, jujur, mengungkapkan ya. Ketika kita mau mengampuni seorang kan, tentunya kita juga mengungkapkan jujur bahwa ya, saya memang pernah punya rasa benci, saya punya rasa tidak suka karena seperti ini. Tetapi saya menyadari bahwa saya juga menginginkan kedamaian, saya mau mengampuni. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Disinilah saling mengampuni dan rasa damai itu muncul melalui perjumpaan yang diperbarui. Lantas kita sampai kepada bab yang terakhir, bab 8. Di sini Paus Fransiskus mengangkat topik tentang agama dan persaudaraan. Ya. Di sini Paus Fransiskus mau berbicara tentang dialog antar agama sebagai media bagi persaudaraan dunia. Karena dia menyadari orang-orang pada masa kini yang punya peranan penting adalah orang-orang yang beragama. Dan agama sampai saat ini pun punya peranan penting dalam kehidupan orang banyak. Lantas dia mengatakan bahwa dialog antar agama adalah suatu jalinan persahabatan sosial yang bermotif kasih dan persaudaraan semesta. Nah, seperti itu. Jadi bagi dia inti setiap ajaran agama itu sama sebenarnya, yaitu menginginkan kasih, persaudaraan yang damai. Nah, lantas dia kemudian mengingatkan kita kembali, ya, bahwa pernah ada kisah, ini sebuah contoh bagaimana dialog yang terjadi antara Kristen dan Islam itu terjadi di dalam figur Santo Fransiskus Assisi yang mau datang, ya, ke Mesir untuk berjumpa dengan Sultan Malik Al-Kamil. Ya. Di sana terjadi dialog itu. Di sana mereka sharing, di sana mereka mengutarakan pandangannya, dan di sana muncul kasih persaudaraan. Karena Santo Fransiskus Assisi ke sana, dia diterima dengan baik oleh Sultan Malik Al-Kamil. Ya. Padahal dia adalah musuh kan? Iya kan, karena saat itu terjadi perang salib. Dan Fransiskus Assisi jelas dia datang dari pihak Kristen. Nah, seperti itu, Kristen. Jadi itu adalah dialog yang dicatat dalam sejarah untuk pertama kali,
yang terjadi 800 tahun yang lalu dan diperbarui oleh Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik dalam perjumpaannya, dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, bertemu dengan imam besar di sana, Ahmad Al-Tayeb. Dan pada saat itu mereka berdua menyampaikan pesan damai bagi seluruh umat manusia ya pada tahun 2019. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, Nah, isi Romo, Fratelli Tutti. saya mau nanya nih Mo, dari yang semua Romo jelasin tadi, ada nggak sih Mo yang bisa kita maknai gitu Mo? Ya, yang bisa kita maknai, kita mengambil konteks bagi kita yang tinggal di Indonesia ya. Iya. Bagi saya secara pribadi, ensiklik Fratelli Tutti ini sangat relevan, sangat kontekstual dengan kita yang ada di Indonesia. Ya. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, melalui ensiklik Fratelli Tutti, sebenarnya juga Paus Fransiskus mau menunjukkan lokalitas yang mengarah pada universalitas. Ya. Kalau lazimnya ensiklik itu ditulis, diberi judul dalam bahasa Latin ya, bahasa resmi kepausan, tetapi dia memilih menulis judul ensikliknya ini dengan bahasa Italia Tengah, dialek Umbria. Demikian juga Fratelli Tutti itu bukan bahasa Latin, tetapi bahasa daerah gitu, dialek daerah. Nah, dia mau mengatakan bahwa jangan sampai kita mengorbankan local wisdom ya, kearifan lokal kita untuk terlihat megah, wah, tetapi kita juga bisa menggunakan kearifan lokal kita untuk sesuatu yang lebih baik dan juga bersifat universal. Nah, lantas bagaimana hubungannya dengan kita Indonesia? Kita di Indonesia juga punya lokalitas ya, local wisdom ya. Misalnya di dalam Pancasila dan juga semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kemanusiaan, pesan kemanusiaan yang syarat makna, ya sangat mendalam. Karena dalam Pancasila itu benar-benar membuat kita manusia itu sungguh manusiawi. Bahwa kita ini memang berbeda-beda, tetapi kita semua disatukan oleh rasa keindonesiaan. Kita ini semuanya bersaudara. Ya kan? Lantas kita lihat di dalam negara kita sering terjadi gejolak antara politik dan agama. Betul. Ini sangat sesuai kan, pesan Fratelli Tutti kan juga bicara tadi kan tentang politik juga tentang agama. Nah, bahwa seringkali ya agama ditunggangi oleh kepentingan politik. Dan juga dalam politik itu sendiri orang-orang hanya mau mementingkan kepentingan kelompok atau individu, lantas mengorbankan rakyat. Demikian juga agama dipakai untuk mengadu domba rakyat. Padahal apa? Kalau kita mau kembali ya kepada lokalitas ya, kita punya Pancasila sebagai landasan, falsafah negara sebagai landasan negara. Lantas kita juga punya semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Itu tuh sebenarnya menjadi modal yang berharga, harta bagi kita untuk ini loh. Kita semuanya ini memang berbeda-beda, kita memang nggak seagama, kita memang ada dari berbagai macam budaya, suku, tetapi kita semua ini dieratkan, disatukan ya oleh keindonesiaan kita sebagai satu bangsa, sebagai satu negara. Dan ini juga sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Ya, Katolik itu sendiri berarti universal kan? Ya. Jadi memang luar biasa sekali Paus Fransiskus karena dia tidak serta-merta hanya mau agar Fratelli Tutti ini untuk umat Katolik, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan dia mau menyadarkan kita juga yang ada di Indonesia. Ya. Bahwa kita sebagai orang Katolik juga adalah negarawan. Ya, kita adalah orang Katolik tetapi sekaligus juga orang Indonesia. Dan ternyata nilai-nilai kekatolikan, nilai-nilai iman kita itu tidak bertentangan juga dengan nilai-nilai kebangsaan kita.
Nah, inilah yang dimaksud oleh Paus Fransiskus bahwa lokalitas kita pun bisa dipakai juga mengarah pada universalitas. Iya, betul Seperti sekali. itu. Maka Fratelli Tutti ini punya pesan yang sangat baik bagi kita Indonesia supaya mari kita bersikap lebih toleran, menghargai satu sama lain, membuka dialog, jangan memandang saya ini beragama Katolik maka saya hanya mau berkumpul dengan orang Katolik. Katolik, iya. Atau kamu beragama B, kamu hanya mau berkumpul dengan orang yang beragama B. Tetapi kita ini sama-sama manusia. Nah, Paus Fransiskus mau agar kita dilandasi oleh kasih persaudaraan dan persahabatan sosial yang dilandasi oleh cita rasa Injili, mau melampaui batas-batas itu. Mau pergi dari diri kita sendiri supaya kita bisa menemukan kepenuhan eksistensi kita di dalam diri orang lain, di dalam diri sesama saudara-saudari kita yang berbeda di dalam suku, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanya muncul ya 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, itu moto dari patriot kita ya, seorang uskup di Keuskupan Agung Semarang ya. Albertus Sugiyapranoto, itu luar biasa sekali ya. Itu menjadi semboyan yang memang juga relevan juga nih. Kita ngomong Fratelli Tutti juga bicara tentang semboyan beliau. 100% Katolik, 100% Indonesia. Aku sungguh Katolik, aku sungguh Indonesia. Iya betul, Pater. Nah, Sobat Petrus, obrolan kita seru juga ini, Pater ya, sama Vale ya. Ya. Gimana kalau misalkan kita break dulu sebentar, Pater? Oh, boleh. Kita mau ngapain nih? Kita minum sebentar sambil ini ada persembahan lagu dari tim Komsos Sobat Petrus ya, Komsos Santo Petrus Cianjur. Oke. Jadi kita sambil minum kita menikmati. Oke, Sobat Petrus silahkan menikmati. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Gimana nih Sobat Petrus setelah mendengarkan persembahan lagu kami? Nunjukin dong. Oh, pasti dong. Enak gitu ya. Iya, masih bersama kami, saya Debo. Dan saya Vale, dan Romo cinta kita, Romo Sulaiman, OFM. Ya Kak, kita di sesi kedua ini mau ngomongin apa sih Kak?
Ini masih ngomongin tentang ensiklik Fratelli Oh, Tutti. sama mau ngomongin itu. Masih Oh, tetap, iya. tapi agak-agak ringan aja ya Pater ya. Oh, agak Boleh santai kan ya. ya? Tadi kan Boleh. agak berat-berat gitu ya. Itu menurut saya sih, atau menurut Vale dan Sama ngobrol. Sobat Petrus di rumah. Nah, tadi kan dibahas ya Pater di ensiklik Fratelli Tutti itu ada subbahasan mengenai persaudaraan dan persahabatan sosial. Kita kepo nih Pater nih. Siapa sih saudara dan sahabat itu? Maksudnya apa itu? Oke, baik. Ya memang dalam ensiklik Fratelli Tutti ini Paus Fransiskus tidak mendikte ya apa itu saudara, apa itu sahabat gitu ya. Oh, iya. Tetapi kalau pertanyaannya tentang siapakah saudara, siapakah sahabat ya. Dari sini kita bisa melihat tadi, coba kita mengambil contoh yang diangkat oleh Paus Fransiskus tentang orang Samaria yang baik hati ya. Jadi saudara atau sahabat itu bukan sekedar orang yang berhubungan darah dengan aku atau orang yang memang sudah temenan semenjak masa kecil sampai dewasa udah sama-sama ya kan. Bukan sesama bukan dari satu alumni sekolah gitu ya. Satu alma mater lalu menjadi alumni, bukan. Tetapi dalam hal ini saudara itu atau sahabat itu berarti kita mau menjadi orang yang mengakrabi orang lain yang notabene adalah orang asing ya. Jadi dari kata persaudaraan itu sendiri memunculkan adanya suatu ikatan psikologis, ikatan spiritual, ikatan kemanusiaan, solidaritas yang melekat dalam diri setiap orang ya. Dan kata atau pertanyaan tadi ya, maksud saya pertanyaan siapakah saudara, siapakah sahabat itu sesungguhnya adalah orang-orang asing ya. Orang asing. Iya, orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita kenali, tetapi kita semua itu mau keluar dari diri sendiri untuk menolong orang lain, orang asing yang butuh pertolongan kita. Siapakah orang asing itu? Ya contoh yang diangkat oleh Paus Fransiskus misalnya para imigran, para pengungsi yang sangat membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan perlindungan, membutuhkan kepedulian, membutuhkan solidaritas kita. Ya. Jadi ketika kita mau jadi saudara terhadap orang dengan orang lain, ya menjadi sahabat bagi orang lain, kan orang-orang yang sesama kita, yang dalam lingkaran kita, kelompok kita, tetapi juga mencakup semua orang, siapapun itu. Bahkan ya secara eksplisit Paus Fransiskus menyebut orang-orang asing, ya orang-orang yang tidak kita kenali. Bukankah itu juga sesuai dengan budaya kita kan? Ya kita tinggal di bumi Pasundan, ya orang-orang Sunda, orang-orang di sini itu sangat ramah terhadap orang asing. Bahkan di jalan kalau kita lewat Punten, Mangga, ya kan? Iya betul. Itu menunjukkan suatu keramahan, ya kan? Kalau terhadap orang asing saja kita bisa ramah, apalagi terhadap orang-orang yang kita kenali gitu loh. Tetapi di sini kali terjadi adalah ya orang lebih memilih bersikap ramah dengan keluarganya sendiri, dengan sahabatnya sendiri, dengan saudaranya yang notabene satu darah ya, saudara, ada pertalian darah, atau dengan kelompok ya, dengan sesama agamanya. Tetapi di sini Tutti mau mengajak kita untuk melampaui semua konsep-konsep semacam itu. Ya, kita diminta untuk keluar dari diri sendiri, mendekati, menjumpai, menyongsong orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita kenali. Nah, sebagai saudara, sebagai sahabat kita. Di situ poinnya. Dalam ya Pater ya. Oh, dalam sekali. Tapi masih ringan-ringan itu ya. Jadi intinya ini adalah pesan universal ya. Oh iya. Ya. Kasih persaudaraan semesta. Jadi kasih di sini itu mencakup seluruh, mencakup semua, tanpa lagi ada batas-batas. Diminta untuk membangun jembatan, bukan untuk menciptakan jurang. Dengan kalau kita membangun jembatan, kita bisa menyeberang, mendekati, menjumpai, membangun dialog, dan menolong orang lain. Sekalipun itu adalah orang asing. Kita semua adalah orang asing di dunia ini sebenarnya. Ya kan? Kita diciptakan oleh Tuhan. Ya kan? Kita tidak pernah memilih kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan,
Betul, Kita tidak betul, memilih dilahirkan dalam keluarga yang kaya atau keluarga yang miskin. Tapi kita tahu bahwa kita dilahirkan, aku adalah seorang laki, aku adalah seorang pria, kamu adalah seorang wanita. Lantas bagaimana? Kita sama-sama adalah orang asing di dunia ini. Lantas apa yang bisa kita perbuat? Ya kita menyadari bahwa kita diciptakan karena kefanaan kita. Tetapi untuk itulah kita dipilih. Dan supaya kita bisa bertahan hidup bersama-sama, ya kita membangun hubungan keluarga, yaitu menjadi saudara, menjadi sahabat bagi orang lain. Saling membantu, tolong Baik. menolong, bahu-membahu, membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Iya. Itu, seperti itu. Oke Romo, selanjutnya saya mau nanya nih, sebagai umat beriman, kita sebagai umat beriman, setelah kita mengetahui ensiklik yang baru saja tadi Romo jelaskan, bagaimana sih kita menjalin persaudaraan dan persahabatan itu? Ya, bagaimana kita bisa menjalin persaudaraan persahabatannya? Nah, dalam hal ini, di dalam Fratelli Tutti memang kita lebih fokus menjalin persaudaraan dan persahabatan itu antara sesama ya. Oke, antar Ini agak berbeda dengan ensiklik Laudato Si yang mau berbicara tentang relasi kasih persaudaraan antara manusia dengan bumi ya. Oh. Nah, di dalam Fratelli Tutti apa yang bisa kita perbuat? Oh, banyak hal. Misalnya kita di Paroki Santo Petrus Cianjur. Kita tahu bahwa kita yang ada di Paroki Santo Petrus Cianjur ini beragama Katolik kan. Iya, Sementara saudara-saudara kita yang lain ada yang beragama Islam, ada juga betul. saudara-saudara Kristen, ya kan. Kemudian juga mungkin ada yang Hindu, ya, Iya. juga Buddhis, ada yang Konghucu. Ya mari kita bangun dialog bersama mereka. Kita mengunjungi pesantren, kita mengunjungi vihara, kita mendekati, kita menjumpai, sharing. Kemudian sama-sama mungkin kita bisa membangun program bersama yang bisa membantu toleransi supaya kita tuh tidak saling mengganggu tetapi menghargai, menghormati satu Iya. sama lain. Jadi kunjungan-kunjungan semacam ini itu membantu kita bersama-sama membangun persahabatan, membangun persaudaraan di antara kita. Ya, jangan sampai kita mau ditipu oleh politik atau juga agama-agama yang diboncengi oleh kepentingan politik yang terjadi selama ini gitu. Oh, iya. Unsur-unsur Betul, betul. SARA itu dipakai untuk mengadu domba kita. Padahal kita ini ya beriman kepada Tuhan dan setiap agama itu mengajarkan nilai-nilai cinta kasih, Kebaikannya. kebaikan. Jadi dengan adanya seruan persaudaraan dan persahabatan sosial, kita diminta untuk coba, kita memang orang beriman, kita memang berbeda keyakinan, tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk membuat diri kita tuh eksklusif gitu loh. Tapi kita harus inklusif, kita harus terbuka kepada dunia. Karena apa? Ya kita tidak bisa hidup sendiri di antara masyarakat itu ya bukan hanya orang Katolik. Iya, Ada betul. juga agama-agama yang lain. Dan kita hidup bersama-sama sebagai satu bangsa, satu negara. Ya. Iya, iya. Ini bukan negara yang satu agama saja. Tapi ini adalah negara dengan banyak agama, dengan banyak keyakinan, dengan berbeda suku, budaya satu sama lain. Betul. Karena itu kita semua harus berlandaskan kasih persaudaraan. Dan bagi kita yang Katolik, kasih persaudaraan yang seperti apa? Tentu saja yang mempunyai cita rasa Injili, yaitu di dalam diri Yesus Kristus sebagai pedoman hidup kita. Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan teladan kasih-Nya, pengorbanannya untuk menebus kita semua. Kita mengasihi orang lain karena kita pertama-tama sudah dikasihi oleh Allah. Dan kita mengasihi orang lain karena kita diciptakan oleh Allah yang sama. Iya. Kita sama-sama berdosa. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan karena kedagingan kita yang sama, kodrat kefanaan kita, dan kita telah dipilih untuk itu. Kita tidak diciptakan dari kesempurnaan yang membuat kita tidak membutuhkan orang lain, tetapi kita diciptakan untuk saling menopang satu sama lain. Karena kita semua ini setara. Dan memang kita adalah makhluk sosial. Itu adalah sifat hakiki kita sebagai Iya, betul, betul. manusia ciptaan Allah. Demikian. Kalau begitu,
harapan Romo terhadap umat khususnya Paroki Santo Petrus ini apa ya dari ensiklik ini? Ya menurut saya ya tentu saja memperbanyak dialog ya, perjumpaan dengan sesama saudara kita yang non Katolik ya. Ya, itu harus dibuat ya. Kegiatan-kegiatan bersamaan misalnya, ya mulai dari hal yang sederhana lah. Kita misalnya mengunjungi mereka, kemudian mengadakan suatu acara kegiatan bersama, misalnya kita mengadakan lomba, ya apapun itu kegiatan, apapun itu, kemudian juga kerja bakti bersama, ya kan, bisa kita lakukan bersama. Jadi kegiatan-kegiatan kita, program-program kita di gereja atau kehidupan di masyarakat tidak serta-merta melulu hanya berhubungan dengan gereja Katolik. Tetapi kita sama-sama, kita bisa merangkul, mengajak ikut serta. Dan saya yakin dan percaya kalau kita punya itikat baik, pasti juga kita akan disambut dengan baik pula. Ya kan? Toh kita juga tidak bermaksud untuk mengkatolikan, mengkristenkan, ya kan? Bukan, tetapi karena kita itu tadi ya, pesan Fratelli Tutti itu adalah pesan universal ya. Bukan serta-merta supaya kita semua harus jadi Katolik, bukan. Kita tetap menghargai perbedaan. Kita tetap menghormati keyakinan yang beraneka ragam. Tetapi itu tidak boleh menjadi halangan, menjadi hambatan bagi kita untuk tetap bersaudara, untuk tetap bersahabat, dan membangun kehidupan dunia yang lebih baik sebagai satu keluarga. Oke Pater, kalau boleh saya simpulkan nih Pater ya, bahwa menjadi saudara dan sahabat sosial itu tidak hanya melulu orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita, melainkan orang asing pun yang kita temui harus kita anggap sebagai saudara dan sahabat sosial. Betul Pater? Ya, betul. Dan juga dalam menjalin persaudaraan dan persahabatan ini tidak memandang suku, agama, dan ras. Betul Pater ya? Saling terbuka ya Kak? Iya, terbuka, tidak hanya melulu menjadi eksklusif, tapi melainkan kita terbuka untuk siapapun. Inklusif. Ya, inklusif. Oke. Makasih Deborah atas kesimpulannya. Gak kerasa udah di penghujung acara aja. Udah saatnya kita berpisah sama Sobat Petrus. Ya. Mungkin sampai ketemu lagi. Iya ya, sampai ketemu lagi di tayangan selanjutnya di Cafe Rohani Santo Petrus Cianjur. Begitu. Dan terutama untuk Pater Sulaiman OFN, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Ini berarti udah selesai sampai di sini ya? Iya betul. Kebetulan saya mendengar ada panggilan lain, saya harus pergi ya. Oh, ada panggilan? Dari siapa tuh, Ter? Ya, ada juga ada acara lain setelah ini yang harus saya hadiri. Oke, saya pergi dulu ya. Lah, kok udah hilang? Paternya udah hilang nih, Pale. Kacau ninggalin. Kayaknya kita harus ikut kayaknya. Iya. Oke, kita menghilang langsung aja ya. Oke. 1, 2, 3. Pada kita di dunia adalah karunia-Nya, tak dapat kita memilih keluarga, suku, budaya. Kita memang berbeda dari sejak semula, namun kita bersaudara karena Allah mencipta. Anugerah kita berbeda, bagaimana warna semesta.
dari cinta Allah yang sama. Kita ada di dunia, rupa berbeda-beda. Semua rentan terluka dalam lautan dosa. Tapi Allah terus membuka kerahiman tak terkira. Cintanya tak berubah bagi dunia kita yang fana. Oke bro, oke sis, we are one family, embraced by God's love.